Selamat sore pemirsa, apa kabar semuanya? Saya Bertulan dari Sanaunu. Saya doakan semoga pemirsa semua selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Nah, saat ini telah hadir bersama kami salah satu tokoh muda inspirasi yang kami hadirkan untuk menjawab kebutuhan salah satu tugas kuliah kami, dan kita akan berbincang-bincang selama 20 menit ke depan. Sebelum itu, kita akan menyapa narasumber kita, Kakak Edmond Oba yang sudah berada di layar kaca sore ini. Selamat sore, Kak. Selamat sore, Kak Ulan. Bagaimana kabar Kakak hari ini? Puji Tuhan, kabar baik. Selamat sore, pemirsa. Oke, baik. Jadi Kak, pada kesempatan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Kakak. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Kak Edmond ini adalah seorang wartawan. Nah Kak, pertanyaan yang pertama. Menurut Kakak, apa itu wartawan? Oke, baik. Terima kasih, Kak Ulan. Pertanyaannya, kalau menurut saya sendiri, wartawan itu artinya orang yang melakukan kegiatan jurnalistik atau orang yang menulis berita secara teratur dan tulisannya itu dipublikasi melalui media massa. Oke, baik Kak. Kira-kira apa yang membuat Kakak mau untuk belajar menjadi seorang wartawan, Kak? Nah, untuk alasan saya belajar menjadi seorang wartawan ada beberapa, dan salah satunya yaitu yang paling terpenting adalah membangun relasi, karena dalam dunia jurnalistik itu hubungan atau relasi itu sangat penting. Dimanapun kita berada pasti kita bisa bangun relasi. Terus yang berikutnya lagi, artinya menjadi seorang wartawan itu mengasah kemampuan otak untuk menulis dan melihat fakta-fakta yang sering terjadi di lingkungan sekitar. Oke, mungkin bisa Kakak ceritakan sedikit pengalaman Kakak atau proses awal ketika Kakak menjadi seorang wartawan, Kak? Kalau untuk proses awal, namanya setiap pekerjaan itu pasti ada dia punya syarat dan punya proses di awal masuk. Nah, untuk proses awal masuk, mungkin secara garis besarnya saja, yang paling utama itu pembekalan, karena pembekalan itu sebagai suatu pedoman untuk kita bisa melakukan sesuatu, dibekali sebelum terjun ke lapangan. Jadi pembekalan, setelah itu status magang, artinya berpraktek. Jadi proses awalnya seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Oke, baik Kak. Nah, untuk Kakak sendiri, sudah berapa lama Kakak menjabat sebagai seorang wartawan? Kalau secara pribadi, Januari 2020 saya mulai terjun ke dunia jurnalistik. Oke, mungkin Kakak juga bisa jelaskan kira-kira apa saja yang menjadi tugas dari seorang wartawan, Kak? Oke, baik. Terima kasih. Kalau untuk tugas seorang wartawan, saya rasa semua bisa paham juga kok. Artinya tugas wartawan itu kan sudah tertera dalam Undang-Undang 40 tahun 1999 tentang pers, pasal 1 itu kan sudah jelas bahwa seorang wartawan itu tugasnya yaitu kurang lebih mencari, terus mendapatkan, menyimpan, mengolah, dan mempublikasi sebuah berita. Seperti itu. Oke Kak, dalam menjalankan tugas Kakak sebagai seorang wartawan, mungkin ada kesulitan atau suka duka apa yang sudah Kakak lalui? Oke, kalau untuk suka duka, mungkin setiap pekerjaan pasti punya resiko yang ada. Kalau untuk dukanya ya mungkin sebagian besar waktu ke tempat peliputan mungkin karena ada gangguan jaringan, kan salah satu. Akses masuk ke tempat tujuan untuk peliputan susah. Terus ketika berada di tempat tujuan itu, bagaimana kita harus beradaptasi terhadap lingkungan. Kalau untuk sukanya ya kembali ke awal tadi, menjadi seorang wartawan itu kan mengasah kemampuan untuk menulis, mengasah kemampuan untuk berpikir. Artinya wartawan itu lahir dari kaum-kaum intelektual. Oke, baik Kak. Nah, kan ada beberapa media nih Kak. Untuk Kakak sendiri, Kakak pertama kali menjadi wartawan di media apa, Kak? Oke, kalau saya sendiri pada tahun 2020 di awal Januari itu saya mulai terjun ke jurnalis. Pertama kali itu saya tergabung dalam
media KPK, Koran Pewarta Korupsi. Jadi media pertama kali saya belajar untuk menjadi seorang jurnalis itu KPK, Koran Pewarta Korupsi. Pertanyaan selanjutnya, dalam profesi kakak yang sekarang ini, kira-kira kakak sendiri ditempatkan di bagian apa kak? Pemimpin redaksi, editor, atau di bagian apa begitu kak? Oke, kalau untuk posisi sekarang, kembali ke tadi, awal pertama kali menjadi seorang wartawan di media KPK. Namun dengan perjalanannya waktu, lalu saya sendiri membuat atau mendirikan media tersendiri, yaitu media yang namanya Buser Timur. Jadi di media tersendiri itu, media Buser Timur itu, posisi saya sendiri sebagai pimpinan redaksi atau pemret. Seperti itu. Oke kak. Nah, kita juga mendapatkan beberapa informasi, dan salah satunya seperti yang tadi kakak sampaikan bahwa kakak ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Media Online Indonesia atau MUI Kota Kupang. Mungkin untuk jabatan ini kakak bisa menjelaskan sedikit kak? Oke, kalau untuk posisi sebagai Ketua DPC MUI di Kota Kupang saat ini ya kurang lebihnya itu atas dasar kepercayaan. Karena dia menjadi satu tanggung jawab. Jadi posisi saya sekarang sebagai Ketua DPC di wilayah Kota Kupang. Nah, untuk sedikitnya saya bisa jelaskan tentang apa itu MUI. Artinya kalau untuk MUI itu artinya Media Online Indonesia. Media Online Indonesia artinya salah satu organisasi pers yang melindungi perusahaan-perusahaan pers yang ada. Nah, organisasi MUI tersendiri secara terstruktur itu dari pusat, pimpinan pusat turun ke pimpinan daerah yang namanya DPW, terus turun ke DPC kota dan kabupaten. Nah, saya sendiri artinya dipercaya untuk memimpin sebagai ketua di wilayah Kota Kupang. Ketua DPC MUI Kota Kupang itu dipercaya oleh ketua DPW MUI NTT sendiri yang mempercayakan saya sebagai ketua DPC di kota itu, namanya Mbak Pahiri Batilio, salah satu tokoh pers di NTT. Oke. Terus selain menjadi seorang wartawan, kakak juga katanya seorang mahasiswa aktif Indana ya kak? Di fakultas apa kak? Itu saya di Undana, di salah satu fakultas, yaitu Fakultas Hukum Undana. Oke. Nah, kan kakak ini seorang mahasiswa, terus kakak juga seorang wartawan. Nah, kira-kira cara kakak dalam membagi waktu antara kuliah dan profesi kakak yang sekarang ini gimana kak? Itu kan sulit kak? Untuk membagi waktu itu, posisi saya sendiri secara pribadi saya tempatkan kalau kuliah itu hal utama. Sisa waktu dalam kuliah itu baru larinya ke pekerjaan. Artinya menyisahkan waktu dalam melakukan hal-hal positif. Oke. Nah, di akhir dari perbincangan kita, apakah dari kakak ada harapan-harapan bagi kaum muda milenial di luar kak? Harapan saya sendiri terhadap kaum muda milenial yang kreatif, inovatif, mari kalau ada kemauan dan keinginan untuk mencoba dan mendalami ilmu jurnalistik, kita sendiri artinya membuka pintu. Artinya menulis itu indah. Oke kak, terima kasih kak. Nah, oke, terima kasih. Iya. Nah, di penghujung acara kita ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk kakak narasumber kita, Kak Edmond. Oke, yang sudah bersedia meluangkan waktu kakak untuk berbincang-bincang bersama kami mengenai apa itu wartawan. Terus tadi kakak juga sudah memberikan sedikit pengalaman kakak dan juga informasi penting untuk para muda-mudi di luar sana yang mungkin setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Kak Edmond mau bergabung. Silakan guys, let's join with this profession.